Halo, selamat datang di channel saya. Saya akan mencoba review mikroskop industrial yang sudah saya beli. Tentunya mikroskop ini sangat berfungsi atau sangat berguna bagi teknisi atau reparasi yang mengerjakan komponen-komponen elektronika yang berukuran kecil, contohnya seperti motherboard laptop, atau misalnya kita ingin melakukan reparasi terhadap game konsol gitu ya, atau ingin memasang hard mode, memodifikasi terhadap game-game konsol yang memiliki komponen elektronika SMD yang berukuran kecil. Tentunya mikroskop ini sangat berguna. Nah, tapi kendalanya mikroskop ini tentunya tidak murah ya, atau tidak bisa dibilang harganya murah. Namun ada beberapa bagian yang bisa kita lakukan modifikasi sehingga dapat menekan, atau lebih tepatnya mikroskop ini lebih terjangkau lah. Nah, jadi ada beberapa bagian mikroskop. Contohnya seperti ini adalah lampu set penunjang. Jadi ini adalah penunjang dari mikroskop sebagai penerangan. Kemudian ini adalah sensor mikroskopnya, dan ini adalah lensa. Kemudian ini bagian dari ini sebagai remote untuk melakukan setting, melakukan recording, dapat dilakukan melalui remote. Nah, kemudian ada satu tambahan yang tidak kalah penting adalah stand dari mikroskop itu sendiri. Nah, stand ini menurut saya harganya sangat mahal sekali. Harganya bervarian dari marketplace yang sudah saya cek, baik marketplace yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, varian yang saya temukan di marketplace itu termurahnya untuk tipe ini, mikroskop ini itu paling murah 300.000, hingga ada yang sampai 2,7 juta. Nah, di bagian ini atau di video ini saya ingin mencoba melakukan modifikasi bagaimana kita dapat menggunakan mikroskop. Ya tentunya dengan ini, kalau ini wajib ya, jadi lampu, kemudian sensor, lensa, ini sudah wajib untuk keperluan mikroskop. Dan harga ini saya dapat di angka 1,4 juta. Nah, kemudian kalau saya menggunakan stand mikroskop yang termurah, itu saya menambah lagi uang 300.000. Atau kalau misalnya saya ingin menggunakan stand yang agak bagus atau yang termahal gitu, atau yang tengah-tengah lah ya, itu saya harus mengeluarkan uang lagi sebesar 1,5 juta. Jadi 1,4, 1,5 itu kalau misalnya saya keluarkan, saya butuh uang 2,9 juta untuk bisa menggunakan mikroskop ini dengan proper. Nah, namun dalam video ini saya ingin mencoba melakukan modifikasi terhadap stand mikroskop. Jadi stand mikroskop ini saya beli yang untuk mikrofon seperti ini. Ini adalah holder mikrofonnya, kemudian stangnya itu arm suspension ya, kalau di marketplace bahasanya, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah sambungan dari holder yang ini tadi. Ini kita akan coba lakukan modifikasi sebagai stand mikroskop yang akan kita rakit nanti. Jadi kita rakit semua ada di stand ini. Nah, stand ini harganya cukup terjangkau, bervariasi juga di marketplace mulai dari 32.000 sampai 100.000. Nah, harga yang saya dapatkan itu di angka 40 ribuan. Baik, sebelum ke modifikasi stand mikroskop ini, kita akan coba cek atau kita ulas satu persatu. Jadi ini adalah lampu penunjang ya, lampu penunjang untuk penerangan mikroskop. Lampu ini cukup bagus karena dia dilengkapi dengan dimmer, kemudian ada switch on off terpisah. Kemudian ini adaptor, dan ini adalah sensor CCTV. Jadi adaptor ini berfungsi sebagai power supply untuk sensor CCTV ini atau sensor mikroskop ini. Nah, ini ada beberapa interface, jadi materialnya metal, kemudian ini plastik,
ini penutup lensa, dan interface-nya output HDMI. Kita bisa melakukan recording sekaligus melalui transflash card atau SD card di sini. Kemudian ada port USB yang bisa menghubungkan kita ke PC. Kemudian ada lampu indikator power ya. Ada infrared receiver di sini, sensor infrared untuk menangkap sinyal dari remote ini. Kemudian ada navigasi menu di sini yang bisa dilakukan langsung direct pada mikroskop ini. Jadi selain dari remote, navigasinya kita juga bisa atur dari sini langsung. Kemudian ini inlet power inlet ya. Dengan tegangan masuk itu 5 volt sampai 12 volt. Ya. Kemudian ada lensa. Nah, lensa ini sepertinya lensa tipe terbaru dengan pegangan ya, dengan arm ini sebesar 4,2 inch. Ini sepertinya lensa 130 kali yang terbaru, karena kita bisa mengatur fokus langsung dengan memutar kamera ini. Nah, jadi kita bisa mengatur jarak kerja dan fokus terhadap objek yang akan kita gunakan menggunakan mikroskop ini. Ini remote-nya. Kalau remote standar ya. Oh iya, kamera ini memiliki resolusi sebesar 48 megapiksel yang dimana oleh penjual diklaim CMOS atau sensor yang digunakan itu adalah menggunakan sensor Panasonic. Jadi seharusnya jika menggunakan Panasonic, gambar yang dihasilkan akan lebih jernih, lebih bagus, dan seharusnya sesuai ekspektasi yang saya harapkan. Oke, mungkin ini pengenalan dari mikroskop. Jadi wajib. Mikroskop di pasaran itu ada beberapa macam, jadi ada yang dimulai dari harga 100 ribuan ya, sampai 200 atau 300 ribuan, itu yang biasanya hanya sensor mikroskopnya aja, tanpa ada monitor atau layar tambahan, sehingga kita itu perlu handphone atau perlu laptop untuk menampilkan output hasil dari tangkapan mikroskop itu. Nah, kemudian ada varian lagi yang mungkin harganya sekitar 500 sampai 1 juta. Itu biasanya mikroskop yang sudah dilengkapi dengan built-in monitor, baik dari 5 inch sampai dengan 12 inch. Nah, itu kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menghubungkan output mikroskop ke layar tambahan seperti monitor atau TV atau laptop. Jadi kita bisa langsung gunakan mikroskop itu untuk keperluan pembesaran objek yang akan kita kerjakan gitu ya, seperti motherboard laptop atau misalnya motherboard konsol game Nintendo atau PS gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang monokuler seperti ini. Ini harganya juga bervariasi. Biasanya kita belinya tidak satu set, tapi kita beli terpisah. Jadi contohnya ini lensa ini ada yang pembesaran 130 kali seperti ini, ada yang 150 kali, ada yang 180 kali, dan itu pun bisa dilakukan upgrade terhadap lensa objektifnya. Jadi lensa objektifnya itu kita bisa gunakan setengah kali, 2 kali, 0,75 kali, atau 1 kali. Nah, itu untuk mengatur jarak kerja dari mikroskop itu sendiri. Kemudian sensor ini juga macam-macam. Kebetulan yang saya beli ini adalah tidak ada brand ya, karena menurut saya sama saja. Jadi saya membeli yang tidak ada brand ya. Ada juga yang brand dari mekanik gitu ya, kalau nggak salah RX450, RX510, kemudian ada brand dari Relive, cuman tipenya saya nggak hafal. Ada yang sampai mendukung 4K ya outputnya. Nah, ini kebetulan yang saya beli itu hanya mensupport FHD 60 fps. Buat saya itu sudah sangat cukup.
Jadi saya tidak perlu membeli yang lebih mahal. Kemudian untuk lampu ini juga macam-macam. Ini kebetulan saya dikasih yang berwarna putih ya, bodinya. Saya pesan yang warna hitam, cuman nggak tahu dikirim yang warna putih. Nah, ini harganya bervariasi juga. Ada yang model seperti ini, ada yang sudah model terintegrate dengan lensa, jadi dia tidak ada lebihannya ini. Itu harganya bervariasi antara 125.000 sampai 300.000 di marketplace. Nah, oke, mungkin itu penjelasan dari komponen wajib dari mikroskop ya. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi terhadap stand mikroskop. Mungkin itu ya, jadi penjelasan dari komponen atau part-part mikroskop yang wajib kita beli. Selanjutnya saya akan mengupload atau membagikan cara bagaimana stand mikroskop yang awalnya untuk mic ya, untuk mikrofon, kita gunakan sebagai mikroskop. Tentunya ada beberapa hal yang harus dimodifikasi. Kita tidak bisa langsung menggunakan itu. Semoga saja bisa. Nah, nanti kalau memang sudah bisa, akan saya upload hasilnya di YouTube. Oke, terima kasih.